Oke, what's up guys? Welcome back to my channel. Setelah di video-video kemarin gue selalu ngebahas dan kupas tuntas serial The Flash mulai dari season 1, season 2, sampai yang terakhir season 3. Sekarang saatnya nih gue balik review film lagi guys. Dan di video kali ini gue akan review film berjudul Passenger. Film ini dirilis tahun 2026 ini oleh Andre Ofredal, ya baru sekitar 2-3 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, gue lupa sih. Jadi film ini menceritakan tentang sepasang kekasih Tyler dan Maddie yang rela meninggalkan rumah mereka demi mencoba petualangan baru, yaitu hidup nomaden di dalam camper van. Petualangan mereka awalnya baik-baik aja sampai akhirnya mereka berhenti dan melihat ada kecelakaan tragis di sebuah jalan raya sepi yang cukup terpencil. Anehnya setelah peristiwa itu mereka mulai diteror oleh entitas jahat yang terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Oke guys, langsung aja gue mulai ya sinopsis lengkapnya, jangan di skip-skip loh. Kisah berawal dari Tyler yang pergi menjemput kekasihnya Maddie menggunakan van. Saat itu Maddie terlihat sedang membereskan rumahnya yang akan segera ditinggalkan. Mereka berdua sepakat guys untuk mencoba hidup baru, yaitu hidup nomaden di dalam camper van. Petualangan baru pun dimulai. Mereka mulai berkelana menggunakan camper van dan hidup di jalan dengan berpindah-pindah. Suatu hari Tyler membuat kejutan nih guys untuk Maddie. Dia melamar Maddie dengan memberikannya cincin. Sudah pasti jawabannya adalah yes. Senang bukan main lah si Tyler. Tapi anehnya selama di perjalanan Maddie belum pakai cincinnya itu guys. Entah apa yang ada di pikiran Maddie saat itu. Mereka sampai nggak sadar nih guys. Ternyata udah ada di jalanan yang sepi dan terpencil. Nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Nah tiba-tiba mereka melihat ada kecelakaan tragis. Mereka langsung berhenti dan turun buat lihat situasinya. Ada satu korban tewas, laki-laki. Di mobilnya juga ada bekas cakaran 3 kuku. Kayak cakarnya Wolverine gitu guys. Nggak tahu kenapa Maddie juga ngerasa ada sosok yang merhatiin mereka dari kejauhan. Terus tiba-tiba hilang. Maddie mulai takut nih. Tyler masih ngecek lokasi kecelakaan sambil menghubungi bantuan. Setelah beberapa lama, akhirnya polisi pun datang guys. Tyler menceritakan semuanya ke polisi. Setelah itu Maddie dan Tyler pun pergi. Tapi bayangan sosok aneh tadi masih terngiang-ngiang terus di kepalanya Maddie nih. Dia jadi mulai ke fokus. Selepas kecelakaan itu, Taylor dan Maddie juga baru sadar kalau van mereka juga ada bekas cakaran 3 kuku. Sama seperti di mobil yang kecelakaan tadi. Nggak tahu pertanda apa itu. Akhirnya Taylor mengajak Maddie untuk bertemu komunitas camper van. Ada beberapa kenalannya Taylor juga. Kebanyakan dari mereka ternyata YouTuber guys. Konten creator camper van gitu. Van mereka yang ada bekas cakaran tadi juga dibantu diperbaiki sama teman komunitasnya Taylor. Mereka ngobrol-ngobrol dan bersenang-senang di situ. Tapi Maddie mulai kepikiran terus nih sama kejanggalan-kejanggalan tadi. Siapa sosok tadi di lokasi kecelakaan dan kenapa tiba-tiba ada tanda cakaran di vannya? Salah satu teman komunitasnya Taylor yang bernama Diana tiba-tiba mendekati Maddie dan memperingatkan jangan pernah berkendara di malam hari dan jangan pernah berhenti kalau ada sesuatu di jalanan. Sejak itu Maddie jadi semakin parno guys. Dimana-mana dia jadi ketakutan, selalu ngerasa ada yang ngikutin dia bahkan di dalam van. Maddie jadi ngerasa selalu diteror sama sosok aneh yang dia lihat di lokasi kecelakaan itu. Akhirnya Taylor mengajak Maddie camping di hutan. Disitulah Maddie jujur ke Taylor kalau dia sebenarnya nggak happy sama petualangan baru mereka itu guys. Hidup berkelana di dalam camper van. Jadi selama ini Taylor mengira Maddie juga happy-happy aja, padahal cita-cita Maddie sebenarnya adalah punya rumah yang nyaman untuk mereka tinggali. Berbanding terbalik sama cita-cita Taylor yang selalu pengen hidup nomaden di dalam camper van. Makanya Maddie belum pernah pakai cincin pemberian Taylor. Nah, tiba-tiba di depan mereka, tepat di balik proyektor yang mereka bikin, berdiri sosok penampakan guys. Sosok aneh yang dilihat Maddie di lokasi kecelakaan. Mereka berdua langsung kabur guys. Ternyata sosok aneh itu terus-terusan ngikutin mereka kemanapun mereka pergi. Taylor baru percaya apa yang dilihat Maddie selama ini. Ternyata Maddie juga diam-diam udah menyelidiki guys tentang sosok aneh dan tanda-tanda kejanggalan yang dia temui itu. Termasuk tanda cakaran yang ada di van. Jadi itu simbol 3 garis guys. Jadi semacam tanda peringatan buat para pengelana untuk segera menjauh. Akhirnya mereka minta bantuan teman-teman komunitas camper van yang tadi. Tapi sialnya mereka nggak ada yang mau bantuin sama sekali.
Orang-orang komunitas itu kayak ketakutan gitu guys setelah tahu Tyler dan Maddie diteror sosok aneh. Mereka berhasil menemui Diana. Histori tentang sosok aneh itu juga dijelaskan semuanya sama Diana. Jadi makhluk itu adalah urban legend guys yang dikenal sebagai The Passenger. Semacam entitas jahat berupa iblis yang memburu para pengelana. Diana juga menjelaskan dulu pernah ada pengelana yang berhasil selamat setelah berlindung di dalam gereja Church of Saint Christopher. Sayangnya gereja itu nggak ada di peta. Orang yang mencarinya harus bisa membaca tanda-tanda di jalan. Akhirnya Taylor bersama Maddie langsung tancap gas ke arah gereja itu. Ternyata bener guys, mereka kesulitan mencarinya soalnya petunjuk jalannya kurang. Tiba-tiba Maddie lihat simbol di papan reklame. Nggak ada pilihan lain buat mereka guys. Akhirnya mereka coba ikutin simbol petunjuk itu dan tiba-tiba mereka udah sampai di lapangan penuh mayat yang ditutup kain. Mereka sadar itu cuma tipuan dari The Passenger. Mereka terus tancap gas vannya menabrak mayat-mayat itu dan semakin mendekati gereja. The Passenger tiba-tiba muncul dari belakang van, tapi kekuatannya melemah setelah dekat gereja. Maddie akhirnya berhasil membunuh The Passenger setelah menabrakkan van ke arah The Passenger sampai tubuhnya menembus patung Saint Christopher. Tubuhnya langsung terbakar bersama gereja itu guys. Kisah pun berakhir setelah Maddie akhirnya pakai cincin tunangannya, sementara Tyler kapok hidup nomaden lagi di dalam camper van. Ya sebenarnya film ini punya premis yang lumayan kuat. Horornya juga ada, terornya terasa nyata. Biasanya untuk film-film sejenis ini, contoh kayak Joyride ya, yang juga menceritakan tentang teror di jalanan. Biasanya itu karena ada sosok pembunuh atau psikopat gila. Tapi kali ini ada sosok entitas jahat berupa iblis. Tapi sayangnya eksekusinya terasa kurang ya. Nggak tahu gimana film ini terasa kurang greget alias flat aja. Tapi walaupun begitu sih film ini tetap bisa dinikmati ya. Kalau kita lagi butuh film horor ya yang bagus tapi nggak terlalu istimewa, film ini bisa jadi option buat kalian. Adegan-adegan jump scare-nya pun juga lumayan bikin deg-degan ya. Oke, sampai di sini dulu review film Passenger. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya setelah ini. See you guys.